Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Intan Permani, CGP Angkatan 6, Kabupaten Tasikmalaya, dari SMA Negeri 1 Singaparna. Kali ini saya akan melaksanakan praktik supervisi akademik di kelas 10 MIPA 1 di kelasnya Ibu Sinta, seorang guru muda yang mengajar mata pelajaran biologi. Nah, selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Desi baik? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Bu, sesuai dengan yang saya utarakan minggu kemarin, saya ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu Sinta. Untuk tujuan dilaksanakannya kegiatan supervisi akademik ini, di sini tidak bermaksud untuk menilai proses kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Hanya saja di sini saya membantu Bu Sinta meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan sebagai guru, terutama pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi Ibu santai saja ya, tidak usah merasa terbebani. Untuk kegiatan supervisi ini dilaksanakan 3 kegiatan, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, di tahap yang pertama ini adalah tahap praobservasi. Kita akan berbincang santai. Kegiatan ini saya lakukan untuk melihat sejauh mana persiapan yang telah Ibu laksanakan. Nah, kapan Ibu kegiatan supervisi akademiknya akan dilaksanakan? Untuk saya ngajar di kelas 10 MIPA 1 itu minggu depan hari Kamis jam ke-1 dan ke-2. Untuk kegiatan supervisi nanti, tentunya Ibu Sinta sudah melaksanakan atau sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Oke, yang jelas yang pertama saya mempersiapkan RPP untuk acuan waktu terutama dan sintak-sintak yang akan saya laksanakan. Yang selanjutnya media ajar untuk membantu saya mengajar di kelas. Dan ada instrumen penilaian dari mulai sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta yang terakhir ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke Bu, nah apa tujuan yang Ibu harapkan dari berbincang-bincang pagi hari ini? Karena materinya untuk besok itu adalah di perubahan lingkungan, dampak perubahan lingkungan, khususnya di subbab tentang pencemaran lingkungan. Jadi peserta didik diharapkan mengetahui konsep-konsep yang terkandung dalam materi tersebut. Nah, karena disisipkan pembelajarannya juga PJBL, Project Based Learning, jadi memang ada 2 konsep. Yang pertama, mereka mencari tahu solusi dari yang sudah saya berikan, solusi dari permasalahan yang sudah diberikan, dan akhirnya peserta didik akan membuat produk dari solusi yang telah ditemukan tersebut. Iya, jadi di sini Ibu akan membuat LKPD-nya sesuai dengan minat dan bakatnya ya, sekaligus membantu untuk tagihannya yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Nah, kemudian tadi tujuan pembelajarannya seperti apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik itu mengetahui konsep macam-macam dari limbah. Nah, dari limbah tersebut nanti peserta didik mencari permasalahan yang ada terutama di sekitar lingkungannya. Setelah itu membuat produk dari hasil limbah tersebut. Nah, produknya nanti dibebaskan mau buat apa. Produknya ada sesuai dengan minat dan bakat peserta didik sendiri. Ada yang boleh nanti produknya diperlihatkan dari mulai boleh di PowerPoint, boleh nanti dibuat mapping map, boleh nanti dibuat konten, boleh nanti misalkan dibuat musik gitu. Yang penting solusi yang ditemukan nanti disuguhkan dalam apapun yang mereka mau, apapun yang peserta didik mau sesuai minat dan bakat atau gaya belajarnya. Nah, berarti tadi sudah Ibu menjelaskan akan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL ya Bu ya. Nah, apa saja sih Bu kelebihan dari model atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk PJBL di sini, jadi peserta didik itu disuguhkan sebuah permasalahan, nanti peserta didik juga yang mencari permasalahan tersebut. Dan nanti di akhir, karena PJBL ini project based learning, jadi di akhir nanti ada produk yang dihasilkan oleh peserta didik
sebagai bahan evaluasi tercapai pembelajarannya. Iya, bagus sekali ya Bu. Boleh saya tahu seperti apa model pembelajaran ini diterapkan di kelas? Ya, untuk penerapan di kelas nanti sesuai sintak PJBL diberikan dulu sebuah permasalahan, dibagi kelompok secara bebas sesuai dengan minat bakatnya ya. Jadi nanti misalkan dibagi kelompok, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik gitu. Nanti LKPD-nya sesuai, ada yang di LKPD, ada yang memang LKPD biasa menggunakan kertas, dan ada juga nanti yang menggunakan barcode gitu ya di link YouTube. Nah, tadi kan Ibu Sinta mengatakan anak akan belajar dalam kelompok. Bisa Ibu jelaskan bagaimana cara Ibu mengelompokkan peserta didik tersebut? Mengelompokkannya yang sudah tadi diberikan, dibagi secara sesuai dengan kemauan peserta didik itu sendiri. Jadi apa ya disebutnya tuh, saya lupa. Gaya belajar ya? Iya, sesuai dengan gaya belajarnya. Oh iya. Nah, di sini berarti cara Ibu membedakan LKPD-nya sendiri seperti apa nih Bu? Ya, saya membuat ke dalam 3 LKPD ya. Jadi memang ada yang anak yang suka dengan visual. Jadi saya buat ILKPD dengan ada suara-suara, dengan disisipkan suara-suara. Kalau misalkan yang membaca itu saya sediakan seperti di kertas biasa. Hanya nanti tetap memasukkan tipeknya, jadi tetap anak menggunakan barcode. Dan yang terakhir itu anak melihat di konten. Nah nanti saya belum upload sih Bu, saya nge-uploadnya antara di YouTube atau di TikTok untuk LKPD yang kinestetik nanti. Nah, di sini berarti untuk LKPD dan tugasnya Ibu sudah membuat berdiferensiasi. Nah, untuk bentuk hasil produk diskusinya yang ditampilkannya tadi Ibu sudah mengatakan harus berbeda. Nah, berbeda seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya nanti dari permasalahan sampah ya, dimulai dari permasalahan sampah. Apakah nanti dari permasalahan sampah itu ada yang dibuat kerajinan, ada yang dibuat pupuk. Nah itu nanti cara pembuatannya, kelebihan kekurangannya akan anak di akhir akan anak catat, anak berikan untuk bahan presentasi ke temennya. Itu boleh bebas dibebaskan mau lewat apa. Jadi ketika dia menyukai TikTok, boleh cara pembuatan dari yang tadi kelebihan kekurangan dari apa yang sudah dibuat, dia buat sebuah konten, dia buat sebuah tarian. Bu, saya yang suka nyanyi, berarti boleh digunakan sebagai lantunan lagu. Terus boleh di mind mapping sesuai dengan kemauan, karena tadi sudah dibagi-bagi secara berkelompok. Berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, nah rencana yang sangat bagus sekali ya Bu. Di sini Ibu sudah merencanakan pembelajarannya berdiferensiasi konten sekaligus berdiferensiasi produk untuk peserta didiknya. Nah, siapa saja nih Bu yang membantu Ibu untuk mempersiapkan administrasi pembelajaran tersebut? Untuk administrasi jelas selalu bekerja sama, selalu ada bantuan di pihak MGMP sekolah itu tersendiri, selalu konsultasi dengan guru-guru yang lain, terutama guru-guru senior. Dan kemarin banyak juga dari rekan-rekan guru penggerak juga yang memberikan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang tipek dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukkan ke dalam pembelajaran yang akan dibuat nanti. Iya, nah Ibu sudah memiliki rencana yang sudah sangat matang ya Bu ya. Dan juga teman berbagi dan sharing mengenai masalah pembelajaran Ibu, kira-kira butuh berapa lama nih Bu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Dari pembuatannya gitu? Iya. Kalau pembuatan itu yang lama sih pembuatan LKPD ya, karena kita membuat 3 macam LKPD. Terus ada yang membuat menggunakan Canva. Kalau yang di Word itu mungkin hanya beberapa jam ya, hanya 3 jam. Cuman kalau yang di Canva itu kurang lebih pembuatan semuanya 2 hari, 3 hari lah, 2 hari 3 hari. Nah, baik Bu. Nah, nanti kita ketemu lagi pada saat pelaksanaan supervisi akademik di kelas 10 MIPA 1. Terima kasih banyak Bu Sinta atas waktunya. Sama-sama. Ya, hatur nuhun. Untuk memulai
Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Satu. Kenapa? Musik. Satu sakit. Ada lagi? Sudah, satu saja. Ya, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran supaya kita lebih semangat, terima kasih sebelumnya kepada Zalfa sebagai KM tadi sudah mendesain, saya suruh infokus supaya ibu masuk sudah mulai belajar. Supaya kita lebih semangat, silakan kita bernyanyi dulu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin jadi dirijennya? Aisyah, mana Aisyah? Silakan. Lagu Garuda Pancasila supaya lebih semangat. Berdiri semuanya berdiri. Ya. Sikap sempurna dulu. Sikap sempurna. Cek kerapihan. Bajunya dimasukkan. Ya, bajunya dimasukkan. Nah, oke. Perempuan sudah rapi. Barisan saya sudah rapi. Tinggal ini nih semuanya kayak preman. Bajunya sudah? Sudah. Ya, sudah semua jadi bos. Karena semua sudah dimasukkan. Silakan kita bernyanyi dulu Garuda Pancasila. Aisyah. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Ya, tepuk tangan. Nah, silakan duduk kembali. Sudah semangat pagi ini? Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang keras. Selamat pagi. Hebat, sudah kayak tentara semua ya. Yang di belakang terlihat? Ya. Matanya masih pada normal. Nah, yang sekarang di penghujung semester ini kita akan membahas tentang dampak perubahan lingkungan di submateri tentang limbah dan daur ulang. Ada yang akan kita pelajari ini ada menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Ini untuk pengetahuan kalian. Kalau keterampilannya ini ya, kalian harus bisa merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi nanti kalian akan merumuskan gagasan pemecahan masalah di akhir pertemuan hari ini. Nah, submaterinya ada limbah dan daur ulang, ada jenis-jenis limbah, ada proses daur ulang, ada konsep 5R. Saya mau nih yang kedua dari belakang yang lagi ya, gado, kan ada gado. Baca 5R kan kamu juga ingin hiji. Pengen ngetes bahasa Inggrisnya ini apa kira-kira? Redus. Redus. Apa ini bacanya? Coba. Iya. Reduce, reuse, recycle, replace and replant. Itu konsep 5R dari sampah. Nah, gambar yang pertama. Sebelum ke pembelajaran, saya di sini akan membagikan
Oke, Raisa. Limbah plastik menjadi tas untuk diperjualbelikan. Pengolahan. Coba diulang lagi yang perasaan suaranya biar kedengaran. Pengolahan limbah plastik untuk digunakan atau didaur ulang menjadi tas dan diperjualbelikan. Oke. Kira-kira teman-temannya betul atau tidak? Siapa yang setuju sama pendapat Raisa? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Saya nanti bertanya siapa. Acungkan. Dah, turun ke bawah. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat Raisa? Setuju tidak? Setuju. Oke. Betul ya. Jadi ini adalah pengolahan limbah plastik menjadi sebuah tas. Nah, ini adalah tas-tas yang dibuat hasil dari daur limbah plastik. Gambar selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan selain Raisa? Apa nih kira-kira gambar apa ini? Ayo. Siapa? Ayo. Siapa yang mau menjelaskan kira-kira? Boleh Jalva? Kira-kira ini apa Jalva? Pemupukan pada tanaman Pemupukan pada tanaman. Kira-kira pupuknya yang mana Jalva? yang ditahan. Yang di tangan, betul ya. Jadi memang ini tanaman yang akan diberi pupuk. Gitu, betul. Pupuknya kira-kira dari apa sih? Kotoran? Tai ayam? Berarti yang dikatakan itu berarti kotoran gitu. Nah, berarti itu menjurusnya ke pupuk apa kira-kira? Kalau dari kotoran-kotoran? Pupuk kandang. Iya, disebutnya organik atau anorganik? Oke, lanjut. Gambar selanjutnya. Siapa yang mau menjelaskan? Di sana. Siapa yang tadi berpendapat di sana? Coba dibuka matanya yang lebar. Apa ini kira-kira? Ayo. Apa yang kira-kira? Ya udah, dari mata kalian ini kelihatannya seperti apa? Rumah. Nah, ada yang beda dari rumah yang saya gambarkan di sini. Kira-kira apa? Banyak apa ini? Rumah yang sholat ada rumah. Tadi siapa yang bilang rumah dari foto? Dewan tangga bu. Hah? Rumah dewan tangga. Ada 5 foto kan bu. Serius nanti nih diupload di tonton Ridwan Kamil kamu. Coba, ini apa? Di mana di TV? Di mana? Gambar apa ini kira-kira? Dari foto. Dari foto. Betul tidak? Siapa yang setuju dengan pendapat siapa namanya nak? Apa? Siapa yang setuju dengan pendapat apa? Siapa yang setuju? Tangannya ke atas. Semuanya udah pakai deodoran kan? Jadi kita setuju atau enggak gitu itu? Oke, sip kalau begitu. Lanjut. Saya akan menjelaskan dulu sistem penilaian yang akan saya berikan 2 kali pertemuan hari ini dan minggu depan. Ya, penilaian ini terbagi menjadi 3. Ada nilai sikap, ada nilai keterampilan, ada nilai pengetahuan. Ya, untuk sikap dan pengetahuan itu nanti akan dikali 30%, sedangkan keterampilan 40%. Kira-kira kenapa keterampilan 40%? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tadi kan di sini saya menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model apa tadi? PJBL, yaitu Project Based Learning. Kira-kira nanti harus ada produk nggak yang dihasilkan? Nah, kalau ada produk yang dihasilkan, berarti
Nah, yang selanjutnya ada ketika peserta didik menemukan permasalahan limbah di lingkungan sekitar. Lingkungan kita itu sangat penuh dengan yang namanya limbah atau sampah, sehingga nanti kalian dari sampah itu harus dapat merencanakan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan permasalahan limbah tersebut. Nah, itu kenapa penilaiannya 40%. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya. Untuk asesmen penilaiannya biar kalian bisa siap-siap. Nah, nanti di sini Ibu akan menilai. Kita ambil yang nilai tidak terlihat ya, terlalu kecil. Lihat nggak? Nah, yang akan saya nilai ini ada nilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Sekarang kita akan bahas rubrik penilaian keterampilan dulu. Nah, ini akan berkelompok. Nanti akan dibagi menjadi 5 atau 6 kelompok. Ya, sepertinya 5 saja biar nanti kerjasamanya banyak ya. Kalau nanti 6 orang, rasanya hanya 3-4 orang. Jadi nanti dibagi 5 kelompok. Yang dinilai itu ada dari perencanaan, penjadwalan, proses, presentasi, dan produk. Perencanaan, penjadwalan, dan proses ini akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, selanjutnya presentasi produk akan dilaksanakan minggu depan. Nah, untuk proses ini akan dibagi menjadi 2. Ya, proses akan dibagi menjadi berapa katanya? 2. Jadi ada pembagian 2 untuk penilaian proses. Yang pertama itu akan dinilai sekarang secara langsung di sekolah. Untuk yang keduanya, nanti kan kalian bikin penjadwalan. Kapan kalian mencari sampahnya, kapan kalian mengolahnya. Nah, nanti pada saat itu kita bikin sebuah Zoom atau WA. Kan kalau sekarang WA video call bisa beberapa orang ya, atau bisa nanti perwakilan saja. Jadi Ibu mau ikuti, Ibu kan gak mungkin ikut. Misalkan kalian nyari limbah ke pasar, gak mungkin Ibu ikut. Karena punya kesibukan, kecuali Ibunya sedang tidak berhalangan hadir. Insya Allah nanti nyusul. Kalau misalkan berhalangan hadir, berarti nanti kita bisa via Zoom atau via WhatsApp ketika kalian membuat sebuah produknya. Kalaupun tidak, nanti harus ada bukti fisiknya. Boleh dengan foto, boleh dengan video. Kalau foto itu bagusnya ketika nanti, kalau di foto kan selalu ada kegiatannya, hari, tanggal, waktu gitu ya. Nah, tapi prosesnya tidak bisa dilihat. Kalau prosesnya bisa dilihat dalam sebuah video. Jadi nanti kalian ada foto, ada video bila mana Ibu gak bisa hadir, atau bila mana Ibu gak bisa hadir di Zoom juga. Ya, nah itu penilaian prosesnya. Nanti untuk 3, 2, 1 ya. Kalau yang nilainya cukup, saya kasih 1 poin kelompok tersebut. Terus ada mencapai baik, saya kasih 2 poin. Kalau yang sangat baik, saya kasih 3 poin. Nanti di total berapa? Ya. Nah, yang selanjutnya ini ada aspek penilaian sikap. Ini nanti saya tulis kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, gitu ya. Nah, nanti di sini ada 4, 3, 2, 1. Kira-kira apa sih Bu? 4, 3, 2, 1. Nah, misalkan nanti kelompok, saya bagi kelompok aja dulu biar gampang. Yang kemarin ranking 1, mana ada Spiro? Kita bagi kelompok secara heterogen biar semuanya rata ya. Kelompok 1 kemarin yang ranking 1 siapa? Raisa ya. Raisa. Kelompok 2-nya kemarin ranking 2 siapa? Zalfa. Ranking ketiga? Dinara. Siapa? Dinara. Dinara mana? Oh iya, Dinara. Keempat. Siapa? Salma. Salma yang keempat. Yang kelima. Tadi siapa namanya? Pasya. Pasya. Pasya yang ini ya. Nah, contoh. Dengerin dulu. Contoh. Bisa perhatikan?
Mau perhatikan atau mau saya keluarkan? Perhatikan, oke. Nah, nanti dari sini contoh Raisa gimana nilainya pengen 1, 2, 3, 4. Raisa poinnya 1 ketika dia mengikuti pembelajaran hari ini. Hanya mengikuti, diam aja. Yang penting dia ikut, dia udah dapat 1 poin. Nah, kalau misalkan pengen 2 poin, itu selain ikut, dia juga harus sopan dan tertib. Makanya tadi lu ngobrol wae tak awas, poinnya nanti cuma 1. Kalau pengen nambah 3 poin, kamu harus aktif berpendapat. Jangan lihat salah atau benar, yang penting berani menjelaskan seperti tadi. Apa itu gambar? Yang menjelaskan ada Raisa, ada Zalfa, ada siapa lagi tadi? Apa? Ya itu sudah dapat nilai 3 poin. Ada yang 3, ada yang 4 sesuai dengan. Kalau yang 3 itu dia berani berpendapat meskipun jawabannya kurang tepat. Kalau misalkan yang poin 4, dia sudah berani dan dia jawabannya sangat tepat. Paham sampai sini? Paham. Nah, oke. Kalau begitu silakan kita berhitung dulu dari anak laki-laki dulu biar rata. Ya. Silakan saya ambil dari sebelah sini dulu. Kita hitung. Yang keras dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana mau? Nah. 1. Oke, ke belakang. 1, 2. Yang keras. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Satu, dua, oke. Perempuan dilanjut ya dari belakang. Tadi sampai mana tadi deh? 2. Ada 2. Naik. 3. Ini. Enggak ya? Untuk kelompok 3. Enggak. 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan sekarang saya kasih waktu 1 menit untuk duduknya berkelompok, tapi yang rapi, yang cantik, misalkan duduknya ke depan gitu ya. Silakan, biar gampang. Saya maunya di sini bloknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi naik ke sini. Ya, Pak.
Oke, lembar kerja nanti boleh difoto ya. Boleh difoto. Boleh ditulis dulu kelasnya kelas apa. Ini teh kelas 10 minta 7. Terus nanti ada kelompoknya yang tadi sudah dibagikan. Anggotanya siapa? Nah, terus ini ada yang tadi KD-nya, ada yang tujuan. Nah, di sini ada barcode. Silakan. Boleh perwakilan, boleh semuanya. Yang sudah punya aplikasi QR code bisa langsung di barcode, dibuka videonya apa. Boleh perwakilan, kalau yang dulu boleh mendownload dulu. Perhatikan dulu, sayang, perhatikan dulu. Buka hanya satu barcode sesuai dengan kelompoknya. Jadi yang kelompok 1 buka kelompok 1, kelompok 2 buka kelompok 2, sampai kelompok 5 buka yang kelompok 5. Itu semua adalah berita tentang limbah yang ada di Jawa Barat dan yang ada di yang khususnya ada beberapa yang di kota sama Kabupaten Tasik dan ada juga yang di Jawa Barat. Ya. Nah, nanti di sini buka lagi pertanyaan, boleh diisi. Dibuka lagi pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh, silakan. Nanti saya tanya lagi satu persatu ketuanya untuk menjelaskan video apa yang dilihat. Boleh, silakan dibuka QR code-nya. Kelompok 1 ada kesulitan. Kita jadi setiap satu orang dengan satu soal, jadi lebih cepat ya. Terus manfaatkan juga gawainya. Kelompok 2 ada kesulitan. Apa yang menyebabkan pencemaran itu terjadi? Apa yang menyebabkan pencemaran di Sungai Ciliwung? Sampah apa yang disebutkan sampah itu apa yang ditemui di sungai tersebut? Bagaimana cara pengelolaan sampahnya supaya bisa
mengurangi pencemaran ya. Paham nggak? Baca. Oke. Ini tulis lagi, berarti ada 3 rumusan masalah. Kelompok 1 rumusan masalahnya jangan 1 ya. Ya Bu. Minimal berapa Bu? Boleh 2, 3, 5 gitu ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Kelompok 3 kesulitan? Boleh, jadi boleh mencontoh kelompok 1 ya. Kelompok saya itu biar cepat. Setiap kelompoknya dibagi. Misalkan ini nyari nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Jadi kan lebih cepat. Masing-masing kan udah punya handphone tuh. Jadi bisa digunakan ya. Kelompok 4 ada kesulitan. Nanti urusan masalahnya dibuat menjadi jangan 1 ya. 2 minimal atau 3 gitu. Kelompok 5 ada kesulitan? Ada? Boleh nanti dibagi-bagi ya. Orang 1 semua biar cepat. Tapi urusan masalahnya buat jangan 1, boleh 2, boleh 3, maksimal. Ya. Sudah ke kamar mandinya? Bajunya? Saya bukan suruh lipat, saya suruh dimasukkan. Masalahkan kita kan kalau banjir kan yang bikin malu itu misalkan sampah-sampah yang nggak bisa terurai ya, jadi di gorong-gorong itu jadi mampet berarti kerajinan apa yang dapat diolah dari sampah. Jadi nanti bisa buat melengkapi kelas. Kan udah kerja bakti karena apa? Pas ujian mental. Jadi diarahin bikin olahan sampah dari kan kebanyakan di sana sampahnya apa kayak kaleng ya, plastik, botol kan dari tetangga sengaja dibuang ke sampah sana. Jadi kalau dari nanti yang gimana sih buat pelajaran jadi banyak TPS kalau TPS dari kelas jadi mau bikin kerajinan dari plastik atau bikin apa sih ya ini tadi permasalahannya apa? Sampah di sana itu kan banyak macam-macam, ada sampah organik, ada anorganik. Nah nanti kalian boleh kadang-kadang mau bikin apa? Mau bikin kerajinan dari sampah anorganik enggak? Mau bikin bungkus dari sampah organik ya? Kelompok ini pasar ya? Kelompok pasar berarti harus fokus ke sampah organiknya mau diapain itu. Kita dibuat banyak yang gampang sekarang masyarakat buatannya lagi lebih gampang bikin pupuk cair atau lebih gampang bikin padat segampang yang cair cuma tinggal di coba diamkan berapa lama dikasih air udah tapi silakan boleh mencari tutorialnya yang penting harus bikin
Kelompok ini bikin apa sih? Bikin apa? Misalkan kalau mau bikin apa, jadi misalkan bikin pot atau bikin tiganya di sini khususnya kan potnya itu dari bekas kaleng, jadi pot kita dapatkan kaleng bekas. Tiganya pakai apa? Tambang bekas dari tambang bekas. Ini desainnya kasih tahu nanti ini jadinya bikin apa? Ada jadi nanti kan ini harus ada desainnya. Nanti ini digambar. Misalkan kalian itu membuat tas bunga, membuat tas, ya tadi kan membuat tasnya, gambarnya gimana? Terus tasnya kan sekarang ini gambar tas, ini ada talinya. Tasnya misalkan dari plastik bekas atau panas, plastik bekas. Talinya tambang bekas. Nanti pas menggambarnya nanti dipilih. Ada yang sudah menggambar desain proyek belum? Oke, nanti kasih tahu kelompok mana kalau yang sudah mau mulai mendesain ya. Soalnya kan nilainya beda. Ini ada tadi ada apa? Ada perencanaan tadi saya nilai sudah semua. Tinggal nanti ada menggambarnya, desainnya. Jadi nanti kalau misalkan kelompok mana sudah mendesain, sudah siap, kasih tahu ibu.
dalam cara mengembala. Semakin banyak tahun ke tahun sampah dari tahun ke bahan semua tuh aja sih serius sih. Memanfaatkan gawa yang masing-masing siswa punya juga. Dulu proyeknya terus pembuatan daun judulnya nama Boleh 2, 3 harus sama isinya enggak? Nanti isinya kan dijawab di pertanyaan nanti. Jadi rumus-rumus aja misalkan apa yang menyebabkan sampah di mana? Ini negara mana? Oh iya, misalkan gini, kenapa apa yang menyebabkan para petani gitu ya para pengembala membebaskan sapinya di apa dampaknya bagi sapi tersebut? Itu ya. Nah, apa dampaknya? Bagaimana solusi? Kan nggak mungkin satu. Kita harus cari dulu dampaknya apa, solusinya bagaimana. Ini udah 3 sama-sama. Yang nanti akan dijawab di nomor selanjutnya. Kalian mau buat apa? Dari sampah itu mengurangi apa? Apanya? Rumusan masalah. Bapak Ibu. sama
guna data menjadi kode yang lucu cara membuatnya alat bahan yang langkahnya ya tulis foto lucu ada melucu Kalau berita boleh 3 ya, tapi jangan 2 nih kan diagramnya kita nggak tahu naik turunnya gitu ya. Lebih bagus 5 kalau beritanya kalau nggak gini. Kalau yang tuangkan diagram itu nanti boleh dilanjutkan di rumah, bisa menggunakan Excel gitu ya. Jadi nanti boleh ditempel, boleh dibuat di Excel, terus nanti di print, digunting, ditempel. Gitu. Jadi sekarang fokus ke pertanyaan sama ke pembuatan desain proyek. Tapi kalau berita lebih bagus dicari sekarang. Jadi nanti tinggal membuat diagramnya saja. Terendam banjir. Nah, karena jenis limbahnya banyak, yang bakalan kita pakai teh jenis limbah rumah tangga atau botol plastik. Kita mau bikin itu jadi sampah buat tanaman yang bisa digunakan buat jasad maupun jadi reboisasi kecil. Nah, kira-kira setuju juga bikin limbah dorong itu gitu? Ini jangan gambar dulu, nanti ini diisi ya Nanti kalau kerja kelompok buat apa dari limbah ini harus difoto dan di video ya. Dipoto dan di video. harus dibuat Kan harusnya ini bulan April atau Mei. Namanya mau bikin buat ini aja pun takutnya di tempat pen. Jadi gambar. terdapat kejadian yang sangat mematikan. Boleh? Nggak boleh lama ya. Mau kemana? Mau kemana? Kayak mau Nah ini mah nanti dicapcuk, bisa ngegambarnya dicepetin ya. Jadi cicit. mau
Apa itu? Tanya apa? Di pakai Excel. Langsung langsung ke pembuatan Guys, come on, bad mood baik. Oh, ini sama. Asal tiktin sendiri sama anorganik. sama aja. Polisi neng, itu apa aja? Misalkan ini limbah bekas apa? Kasih panas. Sini panas. Atau bekas aqua gitu. Di bagian Cina pakai spidol sama cat yang Nah, kotor sana. Yang lain cepat cari kan nanti satu kelompok di video buat gambarnya.
Nah, langsung tulisin aja Neng apa-apanya. Iya, di gambarnya screen lah.
Kita aja bersih itu. Sampai berapa tahap itu kan? 5 tahap. Pakai pesnya apa? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 udah semuanya? Udah sampai mendesain? Tapi hari ini kita bukan hanya mendesain, jadi kita juga harus menentukan penjadwalan. Tapi kelihatannya ini sudah mulai jenuh, jadi kita selidiki dulu silakan. Kita ice breaking dulu, kelompok 1 laki-laki perempuan, kelompok 2 laki-laki perempuan berbaris sampai ke kelompok 5.
lama untuk bubar. Sudah? Sudah? Baris. Nah, silakan dimulai dari kelompok 1. Siapa yang memimpin? Enggak. Ayo, waktunya mepet. Enggak ada waktu, enggak lama. Silakan. Yang lainnya keep gerak. Jadi kedengaran kelompok 1-nya yang keras. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Sudah bagus sampai kelompok sekali lagi. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Atau yang jelas sekali lagi. Kalau perempuan ini nggak ada suaranya ini tuh.
riwayat mangga. Bu saya mah 1 kali aja Bu, 1 hari dari mulai cari mendesain sampai jadi 1 hari mangga, silakan. Nanti sebelum pulang yang sudah ke meja ibu kan, jadi ibu periksa dulu sebelum kalian pulang. Paham? Dikasih waktu hanya 15 menit untuk penjadwalan, dimulai dari sekarang, silakan. Yang sudah boleh ke meja ibu. Ibu bikin di kertas selembar. Langsung aja di ini ada kan? Yang KPD-nya. Nah, isi dia KPD. Kalau dalam 1 hari boleh dirubah dari hari menjadi waktu. Contoh, mencari limbah dari jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 9 terakhir, gitu ya. Ibu, ya. Bulannya bisa bebas atau harus waktu sekolah aja? Pokoknya sebelum nanti bertatap muka lagi sama ibu. Oh, sebelum ya. Ya. Apa 26? Itu Inggris sih. Kapan 12? Iya, soknya. Senin. Jika kau boleh tuh. Buat sketsanya sama tapi umur sekolah makan guru beda hari suasana iya kompen porok minggu kurang lebih bukan Boleh, terserah semua ya. Kalau mau kerja semua ya boleh. Kalau pembagian, saya bagian dari sampah, nanti kamu bagian mengolahnya mangga. Mau bareng-bareng dari awal mangga. Tidak basah. Proyek. Iya, proyek. per jam di mana? Itu Silakan, waktunya hanya 3 menit lagi. Yang sudah silakan dicek ke meja ibu. Timnya sama udah, tim petok udah belum tim petok? Ibu, ini teh jadwalnya udah ada, tapi yang belum teh tinggal yang diagramnya. Kelompok 2, saya kasih berapa?
Kelompok 5. Tasya. Anggotanya? Ini salah tabel ya. Tuliskan langkah pembuatan proyek. Ini di sana tahapan. Oh, ini cari dan ini tahapan cara membuatnya sama aja ya. Ini sini. Nanti disalin aja lagi di sini ya. Biar nggak kosong aja tadi. Iya. Yang sudah baru kelompok 1, kelompok mana lagi 2 udah? Udah. Ketok udah ketok. Yang KPD tidak boleh hilang sampai nanti presentasi ya, karena harus ada yang dilengkapi tuh di tabel selanjutnya setelah pembuatan jadwal. Memasukkan kritik dan saran. Dua kelompok lagi. Kelompok mana yang belum? 5 sama 4. Tadi teh ini petok itu abadi ya. Petok abadi, kalau ini apa? Kelompok 3 apa? Wanian, asik. Wanian. Wanian. Kelompok 2 apa? Amproker. Kelompok 1 Jaya, Amproker, Wanian. Oh iya, abadi. Petok. Terakhir kelompok petok yang belum. 3 hari yang akan. Petok. Pegang. Ya, Bu, tinggalin.
Jadi kenapa sih kalian ini? Jam 8 sampai jam 8 aja. Ayam campur. Ini kelamaan sih. BTW itu jam tangannya bagus banget. Jam awal tadi 11 jam 12. Setengah 12 lah. 目
Ya. Atau mau dituju? Kepada dituju paling siapa yang memberi tanggapan tentang kesan pertemuan pembelajaran hari ini? Mau? Siapa? Tunjuk, Bu. Tidak. Atau nggak usah istirahat, lumayan tak? 30 menit. Saya langsung masuk di kelas. Ayo. Boleh, silakan Raisa. Ini kenapa yang berbicaranya yang ranking 1 terus? Nek. Ya kan. Tanya pertemuan PJBL setelah Raisa merasakan pembelajaran project based learning itu gimana? Baik, pertama-tama perkenalkan saya Raisa Salvinova dari kelas 7. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran bersama Ibu Shinta yaitu ada metode-metode baru ataupun cara pembelajaran baru seperti ice breaking yang memang bertujuan untuk tidak menjenuhkan pikiran, itu sangat worth, sangat terpakai. Kemudian cara belajar berdiskusi dan lain sebagainya menurut saya sangat benar-benar terpakai karena membuat teman-teman yang lain juga bekerja alias tidak hanya mendengarkan ataupun menyimak saja. Kemudian mungkin untuk pesan saya untuk Ibu Shinta, terus tingkatkan dalam ilmunya, semangat dalam menempuh pendidikan. Kemudian untuk teman-teman terus semangat belajar maupun dalam metode apapun pembelajarannya. Dan segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, jadi kata Raisa untuk teman-teman harus semangat belajar karena metode apapun yang namanya belajar ya pasti belajar gitu ya, karena bukan bekerja. Silakan anak laki-laki siapa mau mewakili? Siapa mau? Jangan nggak? Mau? Boleh, silakan. Tepuk tangan. Ini yang ke depan harusnya yang ranking 1 2 ya. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapatya Pratama dari kelas 1057. Pertama-tama kesan saya dalam belajar kali ini sangat menyenangkan karena diselangi dengan ice breaking yang tidak membuat kita jenuh. Lalu kita juga dituntut untuk berdiskusi sehingga kita bisa menjadi lebih kompak. Iya, kompak. Jadi semuanya kerja ya? Jawa semua kerja. Ada yang nggak kerja nggak? Ada yang nggak? Oke, sebentar. Kelompok 1 ketuanya. Ada yang nggak kerja? Nggak ada. Kerja semua. Kelompok 3. Aman, semuanya kerja. Kelompok 4. Aman, Bu. Kelompok 5. Terima kasih semuanya. Ada lagi jawaban yang mau disampaikan? Nah, tepuk tangan buat jawaban. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minggu depan ketemu lagi, sudah mulai. Produknya harus dibawa. Sudah jadi. Video saat pembuatannya. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Yang mau istirahat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Desi baik? Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Bagaimana, Bu? Perasaannya setelah kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah lega. Lega dan banyak ilmu yang diserap dari Bu Desi. Bu Sinta, izin waktunya ya. Sekarang kita akan melaksanakan tahap akhir dari supervisi akademik, yaitu tahap pasca supervisi akademik. Nah, di sini saya akan sedikit mengevaluasi kegiatan dari Bu Sinta kemarin kan sudah melaksanakan
dengan sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini, Bu? Ada evaluasi tentunya Bu buat saya, karena evaluasi itu sangat berharga, sangat berarti buat saya memperbaiki pribadi saya di kelas untuk pembelajaran di yang akan datang. Iya, jadi coba ceritakan hal-hal yang menurut Ibu sudah baik dan perlu diperbaiki lagi dari proses pembelajaran yang kemarin dilakukan. Mungkin yang tadi yang baiknya sudah disebutkan, tahapan pembelajaran sudah sesuai dengan sintak yang sudah dibuat di RPP. Yang harus diperbaiki yang pertama itu dari segi kendala durasi ya, karena kan di RPP itu sudah ada durasinya setiap sintak, setiap awal pendahuluan, di sintaknya, terus di akhir gitu. Nah, alokasi waktu yang diberikan itu ternyata mundur, itu yang harus diperbaiki. Terus yang kedua, pembelajaran sudah diferensiasi, hanya sedikit menurut saya masih ada sedikit kekurangan yang harus diperbaiki karena memang baru pertama untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, sehingga kurang memotivasi, sepertinya kurang memotivasi peserta didik untuk lebih menggali potensi pada anak tersebut. Jadi menurut Ibu bagaimana untuk pencapaian potensi peserta didik Ibu? Kan ada dari skala 1 sampai 10. Menurut Ibu proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu berada di skala angka berapa Ibu? Kalau menurut saya pribadi mungkin di angka 8. Bismillah. 8. Sudah sampai di angka 8 Ibu ya? Berarti sudah mendekati sangat baik ya Bu ya? Nah menurut Ibu di sini strateginya Ibu, kan tadi Ibu melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah menurut Ibu proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang baik itu yang seperti apa ya Bu? Jadi membebaskan anak untuk memilih model belajar, metode belajar, atau gaya belajar yang sesuai dengan minat, bakat, kemauan, keahlian yang ada di dalam potensi anak itu. Kalau menurut Ibu untuk pemanfaatan media pembelajaran ya Bu ya, dari sumber belajar menurut Ibu seperti apa? Ada kegiatan pembelajaran kemarin? Media ajar, saya menggunakan PowerPoint, Ya. menyelipkan beberapa gambar untuk memotivasi di awal. Selanjutnya strategi yang digunakan juga saya menggunakan tiktok. Jadi nanti kasih angka PD, ada barcode di dalamnya. Jadi memanfaatkan juga gawai atau HP yang rata-rata semua anak punya HP gitu. Jadi HP tidak hanya dipakai untuk bermain dan selfie saja mungkin untuk anak, tapi pada saat pembelajaran di kelas juga anak bisa membuka barcode untuk mengakses pembelajaran berikutnya. Nah di sini kan tadi Ibu menceritakan tentang keterlibatan anak Ibu ya. Nah alat ukurnya seperti apa yang Ibu gunakan untuk mengukur keterlibatan peserta didik dalam proses kemarin? Alat ukur mungkin saya sebagai guru ada 3 penilaian, itu ada nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di pengetahuan ada ulangan yang berkaitan dengan saya tidak katakan proses karena tidak ada pretestnya. Jadi ada setelah pembelajaran itu minggu depannya ada ulangan mengenai bab yang sudah diberikan. Itu menjadi alat ukur nilai pengetahuan sebagai seberapa anak memahami dari materi yang sudah disampaikan. Untuk keterampilannya ada rutin penilaiannya, di mana ada rutin penilaian kerjasama, ada nilai diskusi, ada nilai tanggung jawab, ada nilai saya lupa ada berapa ya. Ada nilai sikap lebih ke pribadi, mana anak yang diam untuk membuka aplikasi, membuka buku, nilai
bingung, Bu, saya metode pembelajarannya apa ya Bu? Saya bingung gitu. Anaknya aja bingung, ya kita juga harus lebih bisa memotivasi dan menggali anak bagaimana supaya anak lebih pede dengan apa yang anak pilih. Insya Allah bagus sekali ya Bu ya. Semangat belajar dan terus mengembangkan diri ya Bu ya. Dan terima kasih atas waktunya Bu Sinta. Bagaimana? Terima kasih juga ilmu yang sudah didapat dari Bu Desi, dari guru-guru semuanya, dari ibu sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan nanti suatu harapan saya juga nanti mudah-mudahan